Diperkirakan 2 juta rakyat, padahal populasi Tiongkok saat itu 8 juta rakyat. Kalau 2 juta rakyat berarti sudah seperempat dari populasi. 2 juta rakyat dari berbagai golongan, tua, muda, kaya, miskin, pelajar, pekerja, semuanya berkumpul di Tiananmen dan menaruh puisi, eulogi, karangan bunga di bawah fotonya Mao Zedong. Buat yang belum tahu bentuknya Tiananmen, ini nih pintu masuknya Tiananmen. Ada foto bapak dengan ukuran gede, yaitu Mao Zedong. Di bawah foto ini ditaruh banyak karangan bunga, puisi, dan eulogi. Dan kata-kata di karangan bunga, puisi, eulogi itu bukan cuma sekedar turut berduka cita atas meninggalnya Perdana Menteri Zhou Enlai. Ya memang ada yang tulisannya kayak gitu ada. Tapi sebagian besar karangan bunga, puisi, dan eulogi itu tulisannya itu berupa kritik, berupa sindiran terhadap Mao Zedong, Geng 4, dan revolusi budaya yang dianggap kejam. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Menanggapi request dari Daniel untuk membahas Deng Xiaoping ini lebih dalam lagi, maka hari ini Intan mau membahas insiden Tiananmen tahun 1976 yang mana belum Intan bahas di video Deng Xiaoping kemarin. Yang video Deng Xiaoping kemarin yang Intan bahas itu insiden Tiananmen tahun 1989. Beda tahun ya guys ya. Okay, let's start. Tiananmen dikenal dengan tempat di mana rakyat bisa menyuarakan pendapatnya. Seperti yang terjadi di tahun 1919 saat rakyat bersuara menentang perjanjian Versailles. Juga di tahun 1935 saat rakyat bersuara supaya pemerintah melawan Jepang. Tapi insiden yang Intan bahas sekarang di tahun 1976 itu suara rakyat yang lebih heboh dan lebih besar karena melibatkan massa dalam skala yang besar. Sebelum masuk ke insiden Tiananmen tahun 1976, perlu teman-teman ketahui bahwa background cerita ini adalah tahun 1976, di mana Mao Zedong masih hidup. Siapa sih Mao Zedong itu? Mao Zedong itu ketua dari Partai Komunis, yang berarti adalah pemimpin negara tertinggi di Tiongkok saat itu. Karena Mao Zedong masih hidup, berarti program revolusi budaya itu masih berlanjut. Apa toh Cik Intan program revolusi budaya itu? Program revolusi budaya itu adalah programnya Mao Zedong untuk memurnikan paham komunis di Tiongkok. Dan ini menewaskan banyak orang nih. Intan pernah bahas revolusi budaya itu secara detail itu kayak gimana. Buat teman-teman yang mau tahu detail dari revolusi budaya, Intan sudah bahas di videonya Deng Xiaoping ya. Ini nih, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Pokok intinya revolusi budaya itu program yang menyengsarakan rakyat. Dan pemerintah itu mengambil kekuasaan penuh, segala-galanya diatur oleh pemerintah. Bahkan petani mau nanam apapun itu diatur oleh pemerintah. Nah, di tahun 1976 ini kondisi Mao Zedong itu sedang sakit. Mao Zedong punya wakil. Wakil dari Mao Zedong adalah Perdana Menteri Zhou Enlai. Sebenarnya Mao Zedong dan Zhou Enlai ini dia itu tidak selalu sepaham, sering berbeda pendapat.
Karena Mao Zedong ini kondisinya lagi sakit, istri dari Mao Zedong yaitu Jiang Jing itu mulai muncul di permukaan. Jiang Jing kepengen mimpin negara, dia kepengen menggantikan Mao Zedong memimpin negara. Tapi masalahnya rakyat itu ndak suka sama si Jiang Jing ini. Karena Jiang Jing ini lebih kejam, lebih jahat, lebih brutal dari Mao Zedong. Zhou Enlai pun juga begitu, sama Mao Zedong aja nggak seberapa cocok, apalagi sama Jiang Jing, tambah nggak cocok lagi. Bahkan anak angkat dari Zhou Enlai yang bernama Sun Weishi itu diam-diam diculik sama grupnya Jiang Jing, dimasukkan ke penjara private dan disiksa sampai mati. Jiang Jing membentuk geng yang namanya Geng 4 bersama dengan Zhang Junqiao, You Wenyan, dan Wang Hongwen. Berbeda dengan Jiang Jing yang tidak disukai masyarakat, Zhou Enlai justru tokoh yang dicintai oleh masyarakat. Insiden Tiananmen ini terjadi berawal dari meninggalnya Zhou Enlai pada tanggal 8 Januari 1976. Saat Zhou Enlai meninggal, pemerintah itu mencanangkan 5-3. Apa sih 5-3 itu? Yang pertama, tidak ada peletakan karangan bunga. Yang kedua, tidak boleh meratapi Zhou Enlai. Yang ketiga, tidak boleh mengenakan ban hitam. Ban hitam itu tanda berkabung gitu ya. Yang keempat, tidak ada peringatan untuk Zhou Enlai. Dan yang kelima, tidak boleh membagi-bagikan foto Zhou Enlai. Masyarakat tidak puas dengan peraturan 5-3 ini karena diduga biang kerok yang mencanangkan peraturan 5-3 ini ya siapa lagi kalau bukan si Jiang Jing itu. Hingga pada tanggal 4 April 1976, di mana itu adalah satu hari sebelum Qingming. Qingming itu peringatan kematian gitu ya di budaya China. Jadi kalau setiap Qingming itu biasanya orang Tionghoa itu bersembayang ke makam menghormati nenek moyang. Ini kejadiannya H-1 sebelum Qingming. Diperkirakan 2 juta rakyat, padahal populasi Tiongkok saat itu 8 juta rakyat. Kalau 2 juta rakyat berarti sudah 1/4 dari populasi. 2 juta rakyat dari berbagai golongan, tua, muda, kaya, miskin, pelajar, pekerja, semuanya berkumpul di Tiananmen dan menaruh puisi, eulogi, karangan bunga di bawah fotonya Mao Zedong. Buat yang belum tahu bentuknya Tiananmen, ini nih pintu masuknya Tiananmen. Ada foto bapak dengan ukuran gede, yaitu Mao Zedong. Di bawah foto ini ditaruh banyak karangan bunga, puisi, dan eulogi. Dan kata-kata di karangan bunga, puisi, eulogi itu bukan cuma sekedar turut berduka cita atas meninggalnya Perdana Menteri Zhou Enlai. Ya memang ada yang tulisannya kayak gitu ada. Tapi sebagian besar karangan bunga, puisi, dan eulogi itu tulisannya itu berupa kritik, berupa sindiran terhadap Mao Zedong, Geng 4, dan revolusi budaya yang dianggap kejam. Tentu saja polisi langsung membersihkan karangan bunga segala macam itu sampai Tiananmen bersih kembali. Di malam 4 April 1976 itu diadakan meeting di mana Hua Guofeng dan Ude itu membahas kata-kata dari karangan bunga, puisi, dan eulogi yang disampaikan oleh masyarakat. Dia nyender sama Jiang Jing. Weh Jiang Jing, sudahlah kamu tuh wes jadi ibu rumah tangga yang baik aja. Ndak orang ini rakyat sudah nggak suka sama kamu tuh sudah nggak suka. Sudahlah kamu wes makan tidur enak saja. Geng 4 itu merasa dia itu tersudut dengan kata-katanya Hua Guofeng dan Ude itu dan menggunakan surat kabar yang dia kuasai untuk menuduh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping itu teman baiknya Zhou Enlai ya guys ya. Menuduh Deng Xiaoping bahwa Deng Xiaoping lah dalang dari aksi massa tersebut. Tentu saja Deng Xiaoping bantah, kagak, aku nggak ikut-ikutan, aku nggak nyuruh itu. Esok harinya,
Di tanggal 5 April 1976, rakyat datang lagi. Melihat karangan bunga sudah bersih, rakyat marah dan melakukan aksi-aksi anarkis. 100.000 massa memaksa masuk ke gedung pemerintahan dan memenuhi halaman. Ditambah lagi, mobil polisi dibakar, pos komando dibakar. Tapi Mao Zedong itu memerintahkan supaya aparat tidak menghilangkan nyawa massa. Aparat tidak bertindak apapun. Sampai jam 6 sore massa sudah berkurang. Jam 10 malam massa semakin berkurang. Adapun yang tersisa itu kondisinya pun sudah lelah. Hingga saat itulah aparat bertindak dan menangkap 40 orang. Sehingga di insiden Tiananmen ini tidak ada yang meninggal. Tapi nasib 40 orang itu kayak gimana di penjara ya enggak tahu. Pokoknya berita luar negeri CNN dan lain-lain itu bilang bahwa tidak ada yang meninggal di insiden Tiananmen tahun 76 itu. Deng Xiaoping, kambing hitam dari peristiwa itu, pada tanggal 7 April 1976 jabatannya dicopot, dipecat secara tidak hormat. Nah, ini kan malu-maluin kan ya, dan dikeluarkan dari Partai Komunis. Bukan cuman itu, dia juga diasingkan. 5 bulan kemudian, bulan September 1976, Mao Zedong meninggal. Nah, begitu Mao Zedong meninggal, langsung Huang Koufeng dan Wang Dongxing itu membereskan geng 4 hingga Jiang Qing dan kroni-kroninya itu masuk penjara. Mereka berdua juga membawa kembali Deng Xiaoping yang diasingkan kembali ke Beijing untuk mengatur negara. Terus apa saja yang dilakukan Deng Xiaoping? Banyak. Deng Xiaoping ini tokoh yang menyelamatkan Tiongkok dari kemiskinan. Intan pernah bahas bagaimana Deng Xiaoping ini menyelamatkan negaranya. Ini nih videonya ada di sini. Silakan dikepoin habis ini. Yang Intan ceritakan tadi kan insiden Tiananmen tahun 1976. Ada lagi insiden Tiananmen yang lebih heboh, yaitu insiden Tiananmen tahun 1989. Ini insiden yang sudah Intan bahas di videonya Deng Xiaoping. Insiden ini terjadi karena korupsi yang merajalela, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena rakyat itu pengen mengubah paham China yang komunis menjadi China yang liberal. Dan gara-gara insiden Tiananmen tahun 1989 ini, namanya Deng Xiaoping itu langsung jatuh dan tidak terdengar lagi. Deng Xiaoping itu kan juga manusia ya guys ya. Dia punya kelebihan, punya juga kekurangan. Deng Xiaoping ini pinternya dia bisa membawa uang masuk ke negara dia sehingga rakyatnya dia itu sudah tidak miskin lagi. Tapi masalahnya setelah uang masuk digerogoti oleh koruptor. Nah, ini Deng Xiaoping kurang pay attention di situ. Makanya massa itu marah. Hingga Deng Xiaoping ini memanggil partnernya yang bernama Chu Rongji untuk mengentaskan korupsi. Chu Rongji ini guys terkenal banget, dia tokoh yang terkenal di seluruh dunia dalam mengentaskan korupsi. Dia berani banget dalam menghukum koruptor-koruptor. Bahkan quote-nya yang terkenal, kasih saya 100 peti mati, 99 saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan 1 untuk saya sendiri kalau saya terbukti melakukan korupsi. Dan bagaimana gilanya Chu Rongji dalam membasmi koruptor, itu sudah pernah Intan bahas. Ini ya videonya di sini, di description box juga sudah ada. Berkat Chu Rongji ini sampai sekarang koruptor itu kalau mau korupsi sesen pun itu mikirnya 100 kali. Sebagai penutup dari video ini, Intan mau kasih tahu ada satu lagi insiden Tiananmen yang besar juga, yaitu insiden Tiananmen tahun 2000. Kasusnya Falun Gong di pemerintahannya Jiang Zemin. Teman-teman kira-kira tertarik enggak kalau Intan ngebahas kasus ini? Kalau misalkan teman-teman tertarik, tulis di komen ya.
ini agak keluar dari jalurnya Intan, dari jalurnya timeline dinasti ini agak keluar. Tapi kalau memang teman-teman banyak yang mau, ya enggak apa-apa, Intan bahas. Soalnya kejadiannya ini itu menjelang Imlek, cocok kalau dibahas saat-saat ini juga. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.